Baik, selamat malam rekan-rekan. Di sini kami akan mempresentasikan final project untuk mata kuliah praktikum deterministic optimization and stochastic processes. Untuk final project ini kami mengambil nama untuk perusahaan kami yaitu Sixo Supply Incorporate. Eh, Pada final project ini kami dari grup 6 dari kelas LSDA, terdiri dari 5 anggota kelompok. Pertama adalah Mbak Adila Radiani Berlina, dua Mbak Fani Gustiani, yang ketiga saya sendiri Lukmanul Hakim, yang keempat Mas Farhan Rashid, dan yang kelima Mbak Tiwi Silela Syufoni. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan bab 1 mengenai pendahuluan. Six Supply Incorporated merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan ringan berbahan dasar jagung, gandum, dan juga kentang. Perusahaan ini memproduksi berbagai varian makanan ringan, yaitu regular chips dan juga party mix. Saat ini, seluruh kegiatan operasional dan aktivitas dari perusahaan ini berpusat di Amerika Serikat. Produk makanan ringan ini dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan konsumen, sehingga membuat perusahaan ini berpotensi pasar yang cukup besar. Seiring dengan berjalannya waktu, permintaan terhadap makanan ringan terus mengalami peningkatan. Tingginya minat masyarakat terhadap produk makanan ringan mendorong pertumbuhan konsumsi secara signifikan. Permintaan pasar tersebut menuntut perusahaan untuk memperluas jangkauan dan kapasitas produksinya. Oleh karena itu, perusahaan berencana untuk melakukan strategi untuk perluasan pasar. Strategi ini bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat tersebut. Sebagai rencana dari awal dari ekspansi, Six Supplies Incorporated mempertimbangkan pembukaan pabrik baru di berbagai wilayah di Amerika Serikat. Lokasi saat ini yang menjadi pertimbangan adalah Yuma, Fresno, Tucson, dan juga Pomona. Masing-masing lokasi tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 20.000 ton per tahunnya. Pemilihan lokasi tersebut menjadi keputusan bagi perusahaan yang akan mempengaruhi biaya efisiensi dan juga distribusi perusahaan. Hasil produksi dari pabrik baru ini nanti akan didistribusikan menggunakan truk ke beberapa perusahaan distribusi yang berlokasi seperti di Salt Lake City, yang juga biaya pengirimannya tergantung pada volume dan juga jarak tempuhnya. Perusahaan menargetkan untuk seluruh permintaan dari ketiga distributor tersebut dapat dipenuhi secara optimal. Oleh karena itu, biaya distribusi menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Namun demikian, penggunaan truk sebagai transportasi memiliki risiko peningkatan biaya operasional. Kenaikan harga bahan bakar sewaktu-waktu akan berdampak langsung pada biaya pengiriman. Six Supplies Incorporated berupaya mencari alternatif sehingga pengiriman akan menjadi lebih efisien. Dengan perencanaan tepat, diharapkan perusahaan mampu menekan biaya dan memenuhi permintaan pasar secara bersamaan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menentukan lokasi pabrik yang optimal untuk meminimalkan biaya operasional serta mengevaluasi efisiensi dari operasional perusahaan. Manfaatnya diharapkan mampu untuk memberikan rekomendasi strategis bagi perusahaan, menyediakan model optimasi berbasis linear programming dalam pengambilan keputusan, dan membantu manajemen mengambil keputusan untuk efisiensi. Ruang lingkupnya berfokus pada pemilihan lokasi dan evaluasi efisiensi sistem operasional perusahaan. Terima kasih. Baik, untuk bagian yang kedua, model dan formulasi problem data akan dijelaskan oleh Mas Farhan Rashid. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada Mas Lukman. Saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu mengenai modeling dan formulasi. Untuk pada poin pertama yaitu problem data, yang mana ini untuk menentukan lokasi pabrik, ekspansi, dan strategi produksi distribusi yang optimal guna untuk memaksimalkan total biaya tahunan perusahaan. Di sini kita membagi beberapa tabel. Ada tabel pertama yaitu mengenai site information and material shipping cost. Itu ada beberapa site location seperti di Yuma, Fresno, ada di Tucson dan Pomona. Itu masing-masing dapat dilihat pada PowerPoint. Yang mana material shipping tersebut dapat dilihat masing-masing itu seharga per ton. Selanjutnya yaitu ada tabel kedua yaitu tentang produk ingredient mix, yang mana semuanya ini kita kalkulasikan menjadi 100%. Di sini kita bagi menjadi ada 3 ingredients, yaitu corn, wheat, dan potato. Dan produk itu ada 3, regular chip, green onion, dan chips, dan party mix. Selanjutnya pada tabel demand information, yaitu ada 3 company yaitu Jones, YZCO, dan Square Q, yang mana masing-masing
di lokasinya, yaitu kita ada demand dari 3 varian tersebut, yaitu regular, green onion, dan party mix. Selanjutnya yaitu tabel 4 mengenai distance between plant and customer. Di sini kita menghitung dari jarak, yang mana di sini ada jarak dari Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona ke masing-masing seperti Jones, YZCO, dan Square Q. Itu masing-masing kita menggunakan satuan miles. Next. Selanjutnya itu mengenai decision variable, yang mana variabel ini untuk mendapatkan keputusan mencakup pemilihan lokasi pabrik dan jumlah produksi, distribusi produk ke pelanggan. Di sini kita ada dua tabel, yaitu pertama ada decision table. Di sini kita variabel kita ini sebagai I, di mana binary variable ini kita beri 1 jika pabrik dibangun di lokasi dan 0 jika tidak. Lalu kita ada decision variable yang kedua, yang mana X, Y, J, K, yang mana masing-masing keterangan dapat dilihat pada PPT, yang mana ini jumlah produk K, itu kita hitung ton per tahun yang dikirim ke pabrik I dan ke pelanggan yaitu J. Soalnya itu objective function. Tujuan dari model ini adalah meminimalkan total biaya tahunan yang terdiri dari yang pertama biaya pembelian lokasi pabrik, biaya pengiriman bahan baku ke pabrik, dan biaya pengiriman produk jadi dari pabrik ke pelanggan. Masing-masing keterangan dapat kita lihat pada rumus tersebut. Next. Selanjutnya yaitu modeling constraints function, yang mana variabel ini merupakan keputusan mencakup pemilihan lokasi pabrik dan jumlah produksi distribusi ke pelanggan. Dan yang pertama yaitu demand constraint. Kita bagi beberapa constraint function, ada 1, 2, 3, 5. Pertama itu ada demand constraints, yang mana setiap permintaan pelanggan untuk setiap produk harus terpenuhi. Lalu ada product capacity constraint, yaitu total produksi di setiap pabrik tidak boleh melebihi kapasitas maksimum. Lalu ada supply and ingredient constraint, di mana kebutuhan bahan baku dihitung berdasarkan komposisi produk. Lalu ada binary constraints, keputusan pembukaan pabrik bersifat biner, yaitu dipilih atau tidak dipilih. Jadi ada 2, dipilih atau tidak dipilih gitu. Lalu ada non-negativity constraint, yaitu memastikan seluruh variabel produksi dan distribusi tidak bernilai negatif. Selanjutnya ada whole project model, yang mana model ini merupakan optimasi yang digunakan adalah Mixed Integer Linear Programming atau MILP, dengan tujuan meminimalkan total biaya tahunan disertai batas permintaan, kapasitas produksi, kebutuhan bahan baku, variabel biner lokasi pabrik, dan non-negativity. Di mana model ini digunakan untuk menentukan, yaitu ada 3, yaitu lokasi pabrik yang optimal, alokasi produksi, dan distribusi. Lalu total biaya minimum perusahaan. Terima kasih. Baik, untuk bab 3 proses data, di sini akan menjelaskan bagian tutorial dan juga proses optimisasi yang dilakukan secara software. Masalah ini dapat diselesaikan menggunakan aplikasi Lingo dan bantuan Excel untuk preparing data yang digunakan sebagai input data di Lingo. Untuk case ini, karena seluruh data dan hubungan dalam model tersebut bersifat linear dan melibatkan variabel keputusan continue dan biner, maka secara matematis ini merupakan permasalahan MILP atau Mixed Integer Linear Programming, yang merupakan kelas masalah optimasi yang memang menjadi kekuatan utama Lingo dalam pemudahan penyelesaian dan juga analisis solusi secara efisien dan akurat. Untuk step pertama yaitu kita melakukan persiapan data Excel. Nah, kenapa di sini kita menyiapkan data di Excel? Karena untuk melakukan inputting data ini dapat lebih mudah dan juga user friendly di saat kita akan melakukan sensitivity testing atau perubahan variabel. Nah, dari Excel ini dapat diubah secara langsung tanpa kita harus mengubah scripting di Lingo yang mungkin kurang user friendly untuk dilakukan. Nah, di sini saya menyiapkan 5 tabel data, dan setiap tabel data ini akan didescribe atau didefine secara variabelnya masing-masing. Setelah kita menyiapkan data di Excel table yang sudah kita siapkan dan juga yang sudah di-define name, nah kita melakukan running script di Lingo. Nah, kurang lebih di Lingo ini kita menggunakan programan bahasa basic ya. Yang pasti logika utama dalam script yang kita jalankan di Lingo ini menggunakan 3 jenis logika utama, yaitu yang pertama itu menghitung biaya bahan baku inbound per produk ke setiap lokasi, yang kedua menghitung biaya pengiriman outbound ke lapangan, yang ketiga meminimalkan total biaya. Nah, dari running script yang sudah kita lakukan di Lingo ini menghasilkan solution report dan solver status. Nah, di solution report ini merupakan akan muncul variabel angka-angka yang menentukan seperti maksimum capacity atau capacity yang
dihasilkan, biaya pengiriman, hingga di sini juga ada keputusan berupa binary variable ya, yang mana ini menentukan apakah kita harus membuka pabrik tersebut di kota-kota tertentu yang dinotasikan dengan 0 sebagai tidak direkomendasikan dan 1 direkomendasikan untuk dibuka. Nah, di sini juga memunculkan solver status yang memunculkan banyak atau bisa dibilang brief summary variabel yang dimunculkan atau constraint yang dimunculkan itu dapat dilihat di solver status. Kurang lebih seperti ini hasil solver dan hasil solvernya. Nah, hasil dari solver ini kurang lebih berdasarkan dari hasil optimasi solver di Lingo, keputusan yang paling strategis dan efisien yaitu memusatkan seluruh produksi di Tucson atau melakukan sentralisasi. Nah, ini dari hasil Lingo tersebut, binary variable yang muncul untuk menentukan keputusan atau decision itu hanya terdapat di Tucson. Dan sisanya itu binary variable-nya pada di zero. Nah, ini karena menghasilkan total biaya efektif hingga $1.030.750. Secara keputusan operasional efisiensi biaya, dengan hanya membuka pabrik di Tucson, ini sangat lebih efisien karena dapat mengurangi biaya investasi tambahan untuk membuka pabrik di kota lain. Yang kedua, secara keunggulan strategis dan utilitasi kapasitas, karena dengan kondisi grafis yang lebih memungkinkan dan jarak terpendek ke konsumen itu dapat memangkas biaya distribusi secara drastis. Dengan utilisasi 59,5% itu dapat memungkinkan akomodasi pertumbuhan permintaan di masa depan tanpa investasi baru untuk pembukaan pabrik di site yang lain. Nah, yang terakhir itu kita melakukan sensitivity testing. Nah, di sini uji sensitivitas ini untuk membuat atau menentukan strategi ini dapat bertahan untuk beberapa kondisi lain. Nah, tanpa harus mengubah keputusan operasional pertama kali. Nah, pada uji sensitivitas ini terdapat dua kondisi skenario, yaitu dengan skenario kenaikan biaya kirim hingga 100%. Ini pembukaan pabrik hanya di Tucson itu lumayan superior karena walaupun biaya kirim itu terus melonjak naik dengan wilayah atau jarak operasi ke konsumen itu lebih dekat, ini lebih efisien dibanding untuk membuka modal besar untuk investasi di pabrik baru. Namun di kondisi kedua itu ada skenario kenaikan demand atau kenaikan kapasitas. Ini lumayan di kondisi tipping point atau kritis ya, karena lebih baik membuka pabrik lain di lokasi kedua yaitu Fresno. Nah, walaupun Fresno tetap dikondisikan untuk dibuka, namun Tucson itu tetap dioptimalkan untuk menjadi perusahaan primer. Nah, ini dikarenakan perusahaan memiliki potensi ruang tumbuh yang dapat lebih besar dan akan lebih baik secara investasi dan modal itu lebih baik untuk membuka pabrik baru ketimbang untuk mempertahankan kondisi operasional yang hanya ada di Tucson. Baik, kurang lebih seperti itu untuk processing data. Terima kasih. Baik. Selanjutnya untuk bagian bab 4 analisis ini akan dilanjutkan oleh Mbak Adila, dipersilakan. Baik, dari hasil software Lingo tersebut terdapat dua analisis, yaitu result analysis dan sensitivity analysis. Yang pertama, result analysis berdasarkan hasil optimalisasi model MILP menggunakan Lingo. Keputusan optimal adalah membuka satu pabrik di Tucson, sementara Yuma, Fresno, dan Pomona tidak dibuka. Keputusan ini diambil karena Tucson menghasilkan total biaya terendah. Biaya pengiriman bahan baku ke Tucson relatif lebih moderat, secara rata-rata lebih rendah dibandingkan Pomona dan Fresno. Selain itu, jarak ke Tucson ke pelanggan cukup efisien, terutama ke Square Q yang hanya 121 mil, sehingga biaya distribusi bisa menjadi lebih rendah. Dari sisi fixed cost, Tucson juga memiliki harga yang lebih murah dibanding Pomona. Seluruh permintaan terbesar, 10.400 ton, dapat dipenuhi hanya oleh Tucson karena kapasitasnya 20.000 ton per tahun, sehingga tidak diperlukan pabrik tambahan. Adapun total biaya minimum yang dihasilkan adalah 1.030.750 dari seluruh batasan model terpenuhi tanpa invisibility. Next. Selanjutnya ada sensitivity analysis.
Dari analisis sensitivitas, Fresno merupakan lokasi paling sensitif. Jika fixed cost Fresno turun minimal 82.000, maka Fresno berpotensi menggantikan Taskon sebagai lokasi optimal. Kapasitas Taskon masih menyisakan ruang yang besar, sehingga keputusan membuka satu pabrik sangat stabil terhadap perubahan permintaan. Jika biaya pengiriman meningkat, lokasi seperti Pomona bisa menjadi lebih kompetitif, namun secara keseluruhan, Taskon tetap unggul karena kombinasi jarak yang seimbang. Kenaikan signifikan pada biaya bahan baku, khususnya potato, dapat membuat Yuma lebih menarik, tapi perubahan tersebut harus cukup besar untuk mengimbangi biaya distribusi yang lebih tinggi. Baik, untuk bagian advanced case analysis ini ada kasus tambahan, yaitu adanya optimasi suatu usaha dari keputusan perusahaan untuk melakukan pengurangan staf dari 5 menjadi 4 orang. Ini dapat kita gunakan teori antrian model MMS. Nah, di sini kita dapat melakukan processing analisa solusinya dengan menggunakan aplikasi POM-QM. Nah, di sini ada kita running dengan kondisi awal yaitu 5 staff dan juga kondisi pengurangan menjadi 4 staff. Nah, di sini kita akan memasukkan parameter setiap arrival rate masing-masing dan akan muncullah hasil solusi sebagai berikut. Nah, dari hasil solusi tersebut didapat beberapa poin yang menunjukkan bahwa untuk pengurangan staff dari 5 menjadi 4 merupakan suatu tindakan keputusan yang tepat karena adanya pertimbangan dari tingkat utilitas yang hanya 27%, dengan pengurangan menjadi staff utilitas meningkat menjadi 33%. Adanya dengan pengurangan staff itu hanya menambah waktu tunggu hanya sekitar 4 detik yang tidak secara signifikan, dan keamanan antrian yang lebih yang tepat berada di bawah 6%, dan efisiensi biaya dapat lumayan berkurang. Secara keseluruhan keputusan ini memberikan penghematan biaya operasional sekitar 18%, dengan dampak penurunan kualitas layanan yang hampir nol, itu hanya sekitar selisih 4 detik, sehingga kebijakan ini sangat layak untuk segera dieksekusi. Baik, untuk bagian selanjutnya itu kesimpulan saran, ini akan dijelaskan oleh Mbak Fani. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Lukman. Untuk selanjutnya, bab 5, kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan hasil pemodelan dan analisis optimasi yang telah dilakukan menggunakan pendekatan MILP, tugas ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keputusan strategis yang optimal bagi perusahaan ini dalam rangka ekspansi fasilitas produksi. Adapun beberapa kesimpulannya, yang pertama, model optimasi MILP ini berhasil menentukan keputusan lokasi pabrik dan distribusi produk dengan total biaya minimum sebesar $1.030.750 per tahun. Selanjutnya yang kedua, lokasi optimal yang direkomendasikan adalah Tucson dengan strategi sentralisasi produksi. Yang ketiga, seluruh permintaan pelanggan dapat dipenuhi tanpa melanggar batasan kapasitas produksi. Yang keempat, pabrik Tucson itu memiliki sisa kapasitas yang signifikan sehingga mampu mendukung pertumbuhan permintaan di masa depan. Dan kesimpulan yang terakhir dari hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa keputusan ini tangguh terhadap kenaikan biaya pengiriman dan kenaikan permintaan hingga batas yang tertentu. Next. Selanjutnya untuk saran dan juga rekomendasi dari kesimpulan tadi dan juga hasil analisa di pembahasan final project yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, maka perlunya tindak lanjut agar bisa memberikan manfaat optimal bagi perusahaan. Nah, adapun saran-saran yang diberikan itu bisa dari jangka pendek dan juga jangka panjang, di mana saran ini bisa sebagai bahan pertimbangan bagi pengembangan selanjutnya. Untuk yang pertama, untuk diimplementasi jangka pendek, perusahaan disarankan membuka satu pabrik di Tucson sebagai pusat produksi dan juga distribusi utama. Untuk yang kedua, dalam perencanaan jangka menengah dan panjang, untuk perusahaan sebaiknya memulai menyiapkan rencana kontingensi untuk membuka pabrik kedua di Fresno apabila biaya pengiriman meningkat drastis atau permintaan pasar mendekati kapasitas maksimum pabrik di Tucson. Yang ketiga, untuk pengembangan model ke depan,
di mana perusahaan dapat memperluas model dengan mempertimbangkan ketidakpastian permintaan, multi-periode planning, dan juga alternatif moda transportasi selain truk. Dan yang terakhir, untuk penggunaan model yang telah dijelaskan tadi sebagai decision support system, model MILP ini dapat dijadikan sebagai alat bantu bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis terkait ekspansi dan efisiensi operasional. Baik, sekian atas presentasi kami mengenai final project tentang optimisasi suatu perusahaan untuk menentukan keputusan dalam membuka pabrik di site ataupun lokasi yang lain. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, dan kami akhiri presentasi ini. Selamat malam untuk rekan-rekan semua.